Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk orang semua. Nah, adikku yang berkati Tuhan, kembali jumpa dengan Inci Vina dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 30 yang pembacaannya terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Nah, tapi sebelumnya Inci mau sapa dulu Inci anak-anak. Ya, apa kabar hari ini adik-adik? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Dan memang betul, dalam orang menjalani terang kehidupan, ada Tuhan Yesus yang selalu menjadi yang terbaik untuk orang semua, atau yang selalu memberkati orang, sehingga biar apapun susah senang orang lewat itu bersama Tuhan. Oke, ya adik yang berkati Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari torang berdoa, minta kuat kuasa Roh Kudus Tuhan mau tuntun pada orang, supaya adik-adik nyandak sia-sia orang baca Alkitab, nyandak sia-sia orang merenungkan firman, tetapi orang disebut anak-anak Allah yang selalu diberikan hikmat oleh Tuhan agar orang dapat menjalani orang kehidupan yang Tuhan Yesus beri. Ya, mari orang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Gembala kami yang manis, kami mengucap syukur berterima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu, bahkan anugerah-Mu bagi kami. Kalau mana Tuhan, di sepanjang kehidupan kami Engkau tetap ada, memberkati kehidupan kami, melewati hari-hari hidup kami, baik susah maupun senang, tetap Engkau ada bersama kami. Bahkan Tuhan, saat ini kami diperkenankan oleh Tuhan untuk belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, kami mohon Kau taruhkan bagi kami, supaya apa yang kami dengar pagi hari ini tidak sia-sia, tetapi menjadi berkat. Di mana saja kami pergi dan ada, kami boleh menjadi saksi-saksi kecil-Mu. Tuhan Yesus, ampuni salah dosa dan kesalahan kami yang selalu kami perbuat melawan Tuhan. Baharui kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami mampu mengaktakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-hamba kecil-Mu siap untuk mendengarkan, bahkan rindu untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan kami. Amin. Nah, adik yang berkat Tuhan, mari orang baca sama-sama. Sekali lagi Inci bilang Injil Yohanes. Kalau minggu lalu orang belajar Injil Lukas, sekarang orang beranjak ke Injil Yohanes, Injil terakhir toh? Ya. Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab memberikan judul Pokok Anggur yang Benar. Demikian bunyinya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang semua yang ketika orang baca Alkitab, kemudian orang pelihara firman Tuhan, orang lakukan. Jangan cuma baca, kondengan, ya
lalu diam duduk. Bapak dengar Jo, tapi tornya jadi pelaku-pelaku firman. Ya, shalom adik-adik. Ya, damai di hati. Nah, adik-adik, kalau minggu lalu torang belajar perumpamaan tentang hakim tak benar, toh torang ditegaskan oleh Tuhan Yesus bukan cuma pada murid-murid tapi pada orang selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, kalau cik mau tanya, so bekeng, yo ada yang so bekeng, tentunya biar cuma berdoa pendek-pendek sama sebekeng, iya toh? Iya. Nah, kali ini ada perumpamaan lain yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Nah, pokok anggur yang benar. Nah, sebelum masuk cerita, Encik mesti tanya dulu. Kalau torang lihat, torang petamang yang dulu dia ada di, iya, dia nakal, nyak jam masuk gereja, atau dia pamanyau, pergi dempap, atau pamumaki. Tiba-tiba torang lihat, aduh, dia so berubah jadi. Toh, dia so rajin pergi ibadah. Nyanak zamannya pergi mama, so nyanak lagi memaki-memaki, ataupun dia so melakukan yang baik. Berarti dia so apa? So berubah. Kenapa dia berubah? Oh, karena dia ada dengar firman Tuhan. Berarti apa? Itu selama ini dia ada dengar tuh firman Tuhan. Dia ada simpan dalam hati kun dia apa? Lakukan. Makanya ada di dapat lihat DP buah-buah roh. Dapat lihat, aduh dia baik-baik. Aduh dia penuh sukacita. Aduh dia ada kerendahan hati. Pokoknya dia so lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena apa? Dia so berubah. Nah, berarti dia so apa? Berbuah. Karena apa? Dia so dekat pada Tuhan, dia so melekat pada Tuhan. Nah, kali ini Inci akan bercerita pokok anggur yang benar, judul Bina Anak pelajaran 30 yang torang so dengar tadi, torang so baca tadi, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 yang berjudul pokok anggur yang benar. Nah, adik-adik, ini pokok anggur yang benar tidak ditulis dalam 3 Injil lainnya, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas. Ini cuma ditulis di apa? Di Yohanes. Ya, yang tulis kitab Yohanes siapa kote? Ya, Yohanes anak Zebedeus. Dia murid yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga ada di tujuan Yohanes menulis kitab ini yaitu apa? Dia memperkenalkan siapa Yesus selain manusia. Dia adalah Tuhan, toh. Jadi cerita pokok anggur ini, ya Yohanes ingin menceritakan atau memperkenalkan diri Tuhan Yesus. Nah, ada 7 akulah, dan 7 I am. Itu orang coba hafal apa? Tiap Desember, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran dan hidup. Pokoknya akulah itu ada 7. Tetapi yang dijelaskan dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini yaitu akulah pokok anggur yang benar. Jadi Yohanes memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Nah, adik-adik, apa tuh pokok anggur? Nah, adik-adik, sebelum Inci menjelaskan apa tuh pokok anggur, nah, mari orang menyanyi sama-sama. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Iya. Nah, adik-adik, sekarang tolong belajar tentang Yesus pokok anggur yang benar. Iya.
Adik-adik, kenapa nak pakai pohon lain? Ya Tuhan Yesus bercerita tentang pokok anggur. Nah, karena waktu itu di Israel adik lebih dekat atau lebih identik, orang lebih mengerti kalau mau cerita tentang pohon anggur. Tapi Inci cuma kasih contoh ini ya. Iya, adik-adik, ayat 1 bilang begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Nah, Tuhan Yesus kenalkan dia pediri. Akulah pokok anggur yang benar. Berarti ada yang tidak benar, Kang. Iyo, atau yang salah, Kang. Nah, itu di Yeremia Tuhan juga dengar dia. Kamu orang Israel adalah pohon anggur yang berbau busuk. Berarti cuma Tuhan Yesus yang pokok anggur yang benar. Yo, pokok berarti pohon anggur yang benar. Di sini Tuhan Yesus perkenalkan, akulah pokok anggur yang benar. Benar dalam arti di sini berarti sejati. Toh pokok anggur berarti pohon anggur yang sejati. Dan Bapakulah, Tuhan Allah adalah pengusahanya, tukang kebun Tuhan Allah, dan Tuhan Yesus adalah pohon anggur, pokok anggur yang sejati. Nah, ayat 2 belum begini adik. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ya, jika kasih contoh ini pohon anggur. Nah, Tuhan Yesus bilang setiap ranting yang tidak berbuah. Berarti orang lihat di sini, ada 2 ranting, satu berbuah, satu enggak. Ini ada di, coba lihat, ada yang berbuah, ada ada yang tidak ada di. Nah, yang tidak berbuah Tuhan Yesus bilang akan dipotong adik-adik. Iya, jadi ranting yang tidak berbuah dipotong adik-adik, dipotong dan dibuang. Kenapa? Yang tidak berbuah jadi tidak guna. Tetapi yang berbuah ada di rupa ini dikasih bersih supaya DP buah lebih banyak. Nah, ini DP buah semakin banyak karena so bersih. Nah, ayat 3 mengingatkan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Tuhan Yesus bilang kamu memang sudah bersih. Orang kata so bersih karena ada firman Tuhan yang kasih kasih ingat, kasih nasihati, kasih ajar. Mau nih mesti begini, mintalah atau hormatilah atau pokoknya firman yang tertulis dalam Alkitab selalu kasih ingat, kasih kuat, kasih hibur tuh sehingga dia berbuah banyak. No? Ada ingat waktu itu Alkitab ada di Timotius itu bilang, ya segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah dipeguna untuk mengajar. Mengajar berarti itu ada ajar orang tuh firman. Ini ayat 3 bilang kamu sudah bersih, berarti orang bersih karena karena firman siapa? Firman Tuhan Yesus. Kalau orang hidup di dalam Yesus. Nah, ayat 4 bilang begini adik, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak melekat pada pokok anggur. Nah, kalau ranting ini nak melekat pada pokok anggur, pada pohon anggur, tentu dia tidak akan berbuah. Karena kalau dia sudah lepas begini, berarti dia sudah melekat. Tadi turun lihat ada 2 ranting, satu berbuah, satunya enggak. Berarti sebenarnya orang Kang, semua melekat pada Tuhan Yesus, tetapi ada yang berbuah, ada yang tidak. Berarti itu yang tidak berbuah cuma Cuma prong, mau ibadah cuma formalitas, cuma mau kejar absen, cuma mau kejar hadiah Desember, cuma mau kejar karena DP guru marah dia sekolah minggu, jadi dia mesti masuk sekolah minggu, sehingga dia tidak berbuah. Kenapa? Karena nyandak tergantung atau nyandak tinggal di dalam Tuhan. Kalau memang orang tinggal dalam Tuhan, pasti dia berbuah. Contoh, ini dia kan dia melekat di pohon, dia melekat di pokok anggur. Jadi dia berbuah. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, selanjutnya Tuhan Yesus bilang, kasih ingat ulang patora, akulah pokok anggur yang benar. Nah, ini tuh pokok anggur, DP pohon. Iya, dan Tuhan Yesus bilang, kamu adalah ranting-ranting. Jadi ini Tuhan Yesus, ini torang. Nah, siapa yang tinggal dalam Tuhan Yesus,
pasti dia akan berbuah. Toh, torang so lihat tadi toh, siapa memang hidup di dalam Tuhan Yesus, selalu mengikuti kehendak Tuhan Yesus, selalu ikut apa yang Tuhan perintahkan, selalu melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, dengan sendirinya dia akan berbuah, karena dia melekat pas Tuhan Yesus. Dia tahu apapun yang terjadi, ada Tuhan Yesus bersama dia. Dia nyendak takut, dia nyendak gentar, dia nyendak putus asa, dia nyendak kecewa. Tetapi dia punya harapan bahwa bila dia tinggal bersama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus tinggal di dalam aku. Anak-anakku ini berkati Tuhan. Tuhan Yesus bilang, barang siapa tidak tinggal dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting yang sudah menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api. Nah, adik-adik, kalau ranting sudah lepas begitu, kalau waktu pertama dia terlepas, tentu masih segar. Tetapi lama-lama dia akan menjadi menjadi kering. No, kalau menjadi kering karena sudah ada asupan makanan dari pokok anggur, ya dia jadi kering. No, coba orang lihat, kalau batang kering, DP tampak, orang mama kalau sapu, kalau dapat lihat batang kering, DP tampak di mana? Tempat sampah toh, di sampah itu mau mau bakar. Jadi anak-anak yang berkati Tuhan, kalau ranting so kering, tentunya dicampakkan, dibuang keluar dan dicampakkan dalam api. Nah, kalau api ini orang identik dengan kan? Dengan neraka. Berarti kalau sapanya tinggal dalam Tuhan, sapanya berbuah dalam Tuhan, nah, DP tanpa di neraka toh. Iya, karena dia dicampakkan dalam api. Tetapi adik-adik, kembali ayat 7 mengingatkan, orang selalu menyanyi. Kalau di sore gembira atau sekolah minggu atau di Rabu gembira, selalu orang menyanyi. Coba orang menyanyi sama-sama. 7 itu adik-adik. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Torang selalu menyanyi itu toh. Berarti kalau torang tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam torang, minta apa saja akan menerimanya. Ini bukan incip janji, tetapi janji firman Tuhan yang torang so baca. Sehingga ayat terakhir, ayat 8 bilang, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbahagia kotek orang disebut murid-murid Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan dipuji, dimuliakan melalui Tuhan sampai berperbuatan. Nantinya ada kalau orang lain lihat, aduh, bukan main, tuh anak sana kan so berubah, aduh bukan main kan, dia so rajin pergi gereja, aduh dia ada baik sekali pak orang, aduh dia nyanak jamu maki, aduh dia dengan pesopan sekali, biar pemak suruh 10 kali nyanak jama bantah toh, pemanis sekali. Nah, dengan begitu siapa yang dimuliakan? Tuhan Yesus dimuliakan. Jadi melalui cerita pokok anggur yang benar, torang belajar bahwa pertama torang harus tinggal dalam Yesus yang merupakan pokok anggur yang benar toh. Karena torang DP ranting-ranting. Kalau torang nak tinggal, kau nak melekat di dalam Tuhan, aduh, torang nak berbuah. No, kalau torang suka berbuah, mari torang tinggal dalam Yesus, torang melekat dalam Yesus. Karena di luar Tuhan Yesus, torang dapat berbuat apa-apa. Semua mau tergantung Tuhan. Apalagi torang hidup Tuhan cuma jatuh. Makanya marilah torang anak-anak kacino, torang melekat Pak Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Sehingga orang boleh lihat memang betul. Karena ini penatua yang ada di Asia kecil kok. Dorang ada desak Pak Yohanes. Coba tulis itu. Perkenalkan diri Tuhan Yesus. Karena orang-orang sama itu nyak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Orang tahu cuma Tuhan Yesus manusia. Maka inilah tujuan Yohanes menulis untuk memperkenalkan diri Tuhan Yesus yang adalah manusia sekaligus Tuhan. Nah, dan pelajaran kedua, jika torang tinggal dalam Tuhan, minta apa saja torang akan menerimanya. Dan jika torang tinggal dalam Tuhan,
torang akan apa? Berbuah toh. Torang so belajar tuh buah-buah roh toh. Iya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan demikian adik-adik, kalau torang lakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk semua orang, maka Tuhan penama yang mau dipuji dan yang mau dimuliakan. Sehingga Enci dan adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, ya disebut murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Ketika kami tinggal di dalam Tuhan, maka minta apa saja kami akan menerimanya. Dan apapun yang kami lakukan yang berkenan kepada Tuhan, maka di situ nama Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan. Terima kasih atas firman-Mu. Jadikan firman-Mu pedoman bagi kehidupan kami, agar di mana saja kami pergi dan berada, kami boleh menjadi pembawa berkat untuk semua orang. Terima kasih Tuhan. Ini semua yang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.